Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang diduga membuat seorang polisi tewas di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Ciracas pada Kamis siang. Aparat Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang diduga menjadi dalang tewasnya Bribtu Andri Budi Wibowo. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Polisi juga menyita mobil yang dibawa pria tersebut saat kejadian. Meski demikian, belum diketahui penyebab kematian korban. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Sapi Perah, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan sejumlah saksi. Masih penyelidikan ya. Masih penyelidikan. Tapi memang benar anggota polisi, Pak? Iya benar. Ya. Sudah tanda-tanda kekerasannya seperti apa, Pak? Ya, belum lagi kita cek di rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak, izin? Kramat Jati ya. Rumah sakit Kramat Jati. Siap. Sementara jenazah Bribtu Andri Budi Wibowo telah dimakamkan sore tadi di TPU Pondok Rangon. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan diiringi isak tangis keluarga. Pihak keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya, sebuah video amatir menunjukkan seorang anggota polisi Bribtu Andri Budi Wibowo, 29 tahun, terkapar tak bernyawa di Jalan Sapi Perah, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Menurut warga di sekitar lokasi, korban ditemukan Kamis pagi di tengah jalan dengan kondisi bersimbah darah. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sempat beredar informasi, Bribtu Andri menjadi korban begal. Meski demikian, polisi masih melidiki kasus ini dan belum mengungkap penyebab hingga motif dibalik kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah masih memburu pelaku perampokan toko emas di Jalan Ahmad Yani, Kota Waringin Barat. Dari keterangan sejumlah saksi, diduga pelaku lebih dari satu orang. Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah telah membentuk tim khusus untuk memburu pelaku perampokan toko emas di Jalan Ahmad Yani pada Selasa lalu. Salah satu karyawan toko mengaku pelaku awalnya berdiri di depan toko dan tidak mencurigakan. Namun saat karyawan tersebut masuk, pelaku langsung menodongkan senjata api dan langsung menggasak semua perhiasan emas dalam etalase. Dari keterangan sejumlah saksi, diduga pelaku lebih dari satu orang. Meskipun dalam rekaman video amatir warga, hanya ada satu pelaku yang kabur dan mengancam menggunakan senjata api. Kita sedang dalami apakah bersangkutan ini bergerak sendiri atau bersama ada rekannya lainnya. Dari beberapa saksi sudah kita kumpulkan di TKP, ada perkembangan baru bahwa dimungkinkan tidak hanya satu orang pelakunya. Diduga pelaku kabur dan bersembunyi di perkebunan sawit. Perampokan yang terjadi Selasa sore lalu dinilai berani karena masih banyak warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Namun warga tidak berkutik karena pelaku membawa senjata api. Terjadi perampokan di toko Mas Leo. Bawa pistol. Sebelumnya warga desa Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat dihebohkan dengan aksi seorang perampok toko emas yang menembakkan pistolnya beberapa kali ke udara. Warga pun panik dan berlari menghindar. Menurut saksi mata bernama Sugianto yang juga seorang montir bengkel motor yang tepat berada di seberang toko emas yang dirampok, mengaku mendengar orang berteriak minta tolong. Sugianto juga melihat pelaku sempat terjatuh sebelum akhirnya kabur menuju arah kota Pangkalan Bun. Nggak ada orang, nggak ada Pak Polisi juga. Orang-orang takut, nggak lama dia keluar, lepas tembakan itu. Malah tambah takut semua orang-orang lari. Ya, waktu itu pernah ada yang teriak minta tolong atau bagaimana di sini? Nggak ada, cuma teriak gitu aja. Terus reaksi dia bagaimana? Iya, nodongkan pistol ke sini, ke arah ke bengkel ini. 2 kali diarahkan ke sini itu. Takut, orang-orang kan takut. Habis dengar tembakan itu pertama itu. Dalam aksinya pelaku menggasak perhiasan total 1 kg emas senilai 1,2 miliar rupiah yang terpajang di etalase. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengguntingan bendera merah putih yang videonya viral di media sosial. Ketiga tersangka terancam 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Video pengguntingan bendera merah putih ini beredar luas di media sosial. Diketahui peristiwa ini terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan PO, AM, dan DY, ibu rumah tangga, sebagai tersangka. Aksi ini dilakukan untuk membuat jerah seorang anak balita penyandang disabilitas yang kerap memegang bendera. Sedangkan pasal yang disangkakan yaitu pasal 66 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 yang dicontohkan pasal 24 huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kasus Sumedang. Ketiga tersangka kini ditahan di Polres Sumedang, Jawa Barat dan terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Tim iNews melaporkan. Pasca penyerangan yang menimpa dirinya di Lampung beberapa waktu lalu, Syekh Ali Jaber dijaga ketat polisi saat berceramah di Malang, Jawa Timur. Syekh Ali Jaber meminta jamaah untuk tidak mengaitkan penusukan dengan isu apapun dan menyerahkan semuanya kepada polisi. Menghadiri rangkaian acara di Malang, Syekh Ali Jaber dikawal dan dijaga ketat polisi. Meski masih belum sembuh total dari luka akibat penyerangan yang terjadi kepadanya di Lampung beberapa waktu lalu, Syekh Ali Jaber masih memberikan ceramah di Masjid Khadijah, Klojen, Kota Malang pada Kamis sore. Usai ceramah, Syekh Ali Jaber berpesan kepada jemaah agar insiden yang dialaminya tidak dikaitkan dengan isu apapun. Doa restu dari Bapak Ibu, dan saya harap apa ujian yang Allah SWT berikan kepada saya kemarin, mohon jangan dikaitkan dengan isu manapun. Tetap ini ujian dari Allah, ini qadarullah, dan saya tidak punya musuh dimanapun. Dan insya Allah dengan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan tetap kita bersatu, jaga saf, rapatkan saf kita untuk bersama-sama membangun Indonesia. Lalu ada gunanya kita bahas-bahas terus. Terkait dengan kondisi luka serta perkembangan kasus hukum atas penusukan yang menimpanya, Syekh Ali Jaber akan memberikan keterangan langsung siang hari ini di akun YouTube-nya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi penikaman Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung dan rumah tersangka. Sebanyak 17 adegan diperagakan tersangka penusukan Syekh Ali Jaber. Rekonstruksi penusukan Syekh Ali Jaber digelar di tempat kejadian perkara di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, dan juga rumah tersangka yang berjarak 350 meter dari lokasi penusukan. 17 adegan yang diperagakan mulai dari saat tersangka menyembunyikan pisau di kantong celana mendekati panggung hingga penusukan. Yang sesuai dengan berita acara, kemudian juga apa yang dia lakukan, kemudian apa yang kejadian yang sesuai dengan apa yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan itu adalah sesuai. Polisi menjerat AA, tersangka penusukan Syekh Ali Jaber dengan pasal berlapis, yakni pasal percobaan pembunuhan dan pasal penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa izin. Selain hukuman mati, tersangka AA terancam pidana seumur hidup atau minimal hukuman 20 tahun penjara. Penceramah Syekh Ali Jaber ditusuk di atas panggung saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, Minggu 13 September lalu. Video detik-detik penusukan orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Akibat peristiwa ini, Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Papua resmi menetapkan Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi, sebagai tersangka karena lalai dalam berkendara sehingga menewaskan seorang polwan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, Wakil Bupati Yalimo dalam pengaruh minuman keras saat berkendara. Polisi langsung mengamankan Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi, setelah menabrak Bribka Christine Batpeni hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.
Dari hasil tes kesehatan, Erdidabi positif mengkonsumsi minuman keras saat berkendara. Kepolisian daerah Papua menetapkan Wakil Bupati Yalimo itu sebagai tersangka karena dianggap lalai saat berkendara sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Wakil Bupati hingga kini mendekam di dalam ruang tahanan Polresta Jayapura Kota dan dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Prinsipnya kejadian di jalan, dan di jalan ada undang-undangnya. Barang siapa yang melakukan perbuatan sengaja maupun kelalaian di jalan yang mengakibatkan sampai dengan meninggal dunia atau hilangnya nyawa orang lain, tentu itu memberikan ancaman hukuman yang ada pada aturan itu sendiri. Jadi kita sebagai aparat penegak hukum yang menjalankannya. Saat ini jenazah Bribka Christine Mbatva ini telah dimakamkan secara militer oleh Polda Papua dan jajarannya. Bribka Christine dikebumikan di tempat pemakaman umum distrik AB Pura, Kota Jayapura pada Rabu sore. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan kerja di Direktorat Propam Polda Papua. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing terjaring operasi justisi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.